Keluarga terkaya Kinsman dan kamar dagang Anhemia yang datang saja tidak berkutik. Di Anhemia, siapa lagi yang berani menantang keluarga Spencer? Regan Spencer tidak berbicara, tetapi mengambil kertas itu dan melihatnya. Dewa Perang. Clark. Regan Spencer membacanya pelan. Hugo di sebelahnya segera mengerti. Masalah keluarga Spencer telah datang. Seharusnya tidak ada orang lain bernama Nathan yang berani menyebutnya Dewa Perang di Anhemia, kecuali Dewa Perang Kunlun. Bagaimanapun, kalangan atas di Anhemia tahu bahwa Dewa Perang Kunlun bermarga Clark. Begitu melihat tiga kata ini, pasti langsung bereaksi. Tapi keluarga Spencer tidak. Karena kata Dewa Perang membingungkan mereka. Regan Spencer dijuluki Dewa Perang. Ketika menyebut Dewa Perang, mereka semua mengingat Regan Spencer. Tidak akan pernah berpikir tentang Dewa Perang prajurit. Sebenarnya, kedua Dewa Perang itu berbeda. Satunya adalah pangkat dan yang lainnya hanya gelar. Regan Spencer mengerutkan kening, apa artinya ini? Guru, kali ini telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak boleh disinggung. Anda harus segera mengembalikan Tuan Hugo. Tobe Daisuke menyarankan. Dia tidak secara langsung mengatakan identitas Nathan. Sebenarnya dia ada maksud lain. Selama ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seberapa kuat dia. Tapi Regan Spencer terus menekannya, mencegahnya untuk melangkah maju. Jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Nathan menyingkirkan Regan Spencer. Dengan cara ini, bisnis keluarga Regan Spencer akan menjadi miliknya. Mulai sekarang, dia akan menjadi satu-satunya Raja Anhemia. Semakin diprovokasi Tobe, semakin Regan Spencer meremehkannya. Apa ini peringatan untukku? Remy berkata, kakek. Isi kertas ini sangat sederhana. Dewa Perang mengacu pada kakek. Clark adalah orang yang ingin melindungi Hugo. Dia ingin menggunakan nama keluarga Clark untuk menekan kakek. Setelah Remy memberikan analisanya, Regan Spencer dan Ryan keduanya tertawa. Nama belakang Clark di Anhemia. Mungkinkah itu keluarga Clark? Keluarga Clark yang didukung oleh keluarga Garrett. Beraninya ingin menekan keluarga Spencer. Regan Spencer menggeram. Ambil pena dan tinta. Regan Spencer memerintahkan. Setelah pena dan tinta datang, Regan Spencer menulis 4 kata di belakang kertas yang diberikan oleh Nathan, Dewa Perang, Spencer, mati. Maknanya sangat sederhana, dengan namanya mengintimidasi, jika ada yang tidak patuh, mereka akan mati. Nama Regan Spencer sudah terkenal di dunia gelap dan kalangan atas. Selama bertahun-tahun, siapapun yang berhubungan baik dengan keluarga Spencer bila menghadapi bencana pasti datang meminta bantuannya. Regan Spencer menuliskan 3 kata, Dewa Perang, Spencer. 3 kata ini menyelesaikan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama mereka melihat 3 kata ini, mereka akan ketakutan. Lagi pula, melihat tulisan sama artinya bertatap muka. Ini adalah orang yang dilindungi oleh Regan Spencer. Siapa yang berani menyinggung? Tobe Daisuke telah menggunakan metode ini untuk menghadapi beberapa musuh. Dia memegang kipas dengan tulisan Regan Spencer di atasnya. Pihak lawan segera berlutut dan meminta maaf. Pergi, kembalikan kertas ini ke orang itu. Regan Spencer berkata dengan dingin. Jangankan keluarga Clark yang kecil. Bahkan orang terkaya August Kinsman dan beberapa anggota kamar dagang Anhemia tidak akan berkutik setelah melihatnya. Baik, guru, aku akan mengirimkannya sekarang. Tobe Daisuke mengambil kertas itu dengan gemetar. Segera, kertas itu dikirim ke Nathan. Melihat 4 kata yang tertulis di belakang kertas, Nathan jelas terkejut. Sombong sekali. Nathan tertawa. Dia juga menatap Tobe Daisuke dalam-dalam.
Tobe Daisuke merasa seperti menjadi sasaran ular berbisa, seolah-olah niat busuk dalam hatinya telah terlihat. Regan Spencer ini sangat berani. Berani menyebut dirinya dewa perang di depan dewa perang, kata Kirin dengan marah. Nathan menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, aku awalnya ingin membuat masalah besar menjadi masalah kecil, tetapi mereka menolak. Kirin, siap. Kerahkan pasukan khususmu, berangkat. Siap. Segera, pemandangan luar biasa muncul di jalan utama di kota tua Arnos. Tank hijau tentara berbaris panjang, melaju cepat ke arah kediaman Dewa Perang Spencer. Menarik perhatian orang di jalan yang tidak tahu apa yang terjadi. Ratusan pengawal masih berjaga di depan kediaman Dewa Perang untuk menghalangi orang luar masuk. Dalam kurun waktu ini, kelompok demi kelompok diusir. Mereka semua mencibir. Bahkan orang terkaya August Kinsman diminta untuk pergi. Apa orang-orang ini tidak punya pemikiran sama sekali? Pada saat ini, para pengawal melihat Tobe Daisuke datang lagi. Namun di belakangnya diikuti beberapa orang. Tuan Tobe, silakan kembali. Tuan memerintahkan, Anda tidak bisa masuk. Kepala pengawal itu tersenyum. Tobe Daisuke dengan ekspresi aneh di wajahnya, berkata dengan gemetar, tidak, bukan aku, mereka yang ingin masuk. Begitu kata-kata ini keluar, para pengawal melihat Nathan dan yang lainnya. Kepala pengawal mencibir, silakan kembali. Tidak ada yang bisa memasuki rumah Spencer hari ini. Pengawal lainnya menatap Nathan dengan ekspresi dingin. Nathan tersenyum, bagaimana jika aku tetap mau masuk? Pemimpin pengawal berkata dengan dingin, hanya ada satu jalan, mati. Kirin tiba-tiba menatapnya, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, meletakkannya di kepalanya, sekarang. Sudah bisa masuk. Pemimpin pengawal itu panik, tidak menduga Kirin akan mengeluarkan senjata. Wah! Ratusan pengawal gelisah, menatap Nathan serta yang lainnya dengan panik dan marah. Kepala pengawal memiliki kualitas psikologis yang sangat baik, dia tersenyum dan berkata, saudaraku, jangan gegabah. Jangan berpikir bahwa dengan benda ini, Anda dapat keluar masuk kediaman Spencer sesuka hati. Pengawal lainnya mencibir, belum pernah melihat orang setolol ini. Berani datang ke kediaman Dewa Perang untuk memprovokasi. Bukankah ini cari mati? Ini adalah keluarga Spencer, orang nomor satu di Anhemia. Maksudnya masih tidak bisa masuk? Kirin bertanya. Tentu saja, orang terkaya August Kinsman dan kamar dagang Anhemia saja tidak masuk. Pemimpin pengawal itu mencibir. Oke, maju. Kirin melambaikan tangannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. 20 tank muncul di depan semua orang, maju serempak. Melihat serangan tank, para pengawal ini ketakutan dan memandangnya dengan bingung. Tank melaju tanpa henti sehingga para pengawal melangkah mundur. Sampai semua menempel di dinding. Baru kemudian tank berhenti. Trap-trap-trap. Pada saat ini, penjaga khusus bersenjata lengkap turun dari tank, wajah mereka ditutupi dengan topeng khusus dengan logo binatang legenda Kirin. Sebanyak 300 pasukan khusus berbaris untuk menyerang kediaman Dewa Perang. Pemimpin pengawal yang ditodong pistol oleh Kirin, gemetaran. Awalnya berpikir mereka orang tolol. Ternyata, pasukan khusus ada di sini. Ini pasukan khusus. Bro. Ratusan pengawal semuanya berjongkok di tanah, memegang kepala mereka dengan tangan. Siapa yang bisa menangani ini? Tiba-tiba pasukan khusus datang bersamaan. Regan Spencer, sombong sekali kamu. Dewa Perang ada di sini, kamu tidak keluar untuk menyambutnya. Green Dragon mencibir. Cuy, di Anhemia, hanya kakekku yang layak menyandang gelar Dewa Perang.
Sisanya sampah. Mendengar suara di luar, Remy meraung. Remy membuka pintu dan bergegas keluar. Trap trap trap. Tapi begitu pintu dibuka, suara derap kaki seragam terdengar di telinganya, sosok barisan hijau tentara muncul di depannya. Setelah melihatnya dengan jelas, Remy tercengang. Ini. Dampak pasukan khusus di depannya pada dirinya terlalu besar, dia tidak terbiasa untuk sementara waktu. Beberapa orang di belakangnya hendak berteriak, tetapi mereka segera terlempar ke tanah. Tidak ada waktu bereaksi sama sekali. Pasukan khusus ini mendobrak masuk kediaman Dewa Perang dan mengapit Remy ke dalam. Siapapun yang menghalangi jalan ditumbangkan. Setelah membersihkan penghalang jalan, Nathan dan beberapa orang masuk. Pasukan khusus beranggotakan 300 orang masuk ke kediaman Dewa Perang. Para penjaga di dalam mengira ada orang telah mendobrak masuk. Segera melawan. Tetapi ketika melihat semakin dekat, hampir mati ketakutan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua penjaga di kediaman Dewa Perang sudah dikendalikan. Tidak mengeluarkan gerakan, serangan diam itu benar-benar menakutkan. Dapat dilihat bahwa para penjaga hasil pelatihan Kirin telah menjadi sekelompok harimau yang mengaum. Setelah dengan cepat menduduki kediaman Dewa Perang Spencer, para penjaga berdiri dalam dua baris dengan cepat mencapai aula keluarga Spencer. Nathan dan rombongannya datang. Di aula konferensi, Regan Spencer duduk dengan kokoh sambil meminum teh. Ryan sedikit khawatir, apa di luar terjadi sesuatu. Regan Spencer tersenyum, jangan khawatir, Remy bisa menanganinya. Hugo hanya menunjukkan senyum rahasia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Duar, pintu aula konferensi tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat besar. Detik berikutnya, puluhan pasukan khusus masuk ke dalam ruangan. Mereka dengan cepat berdiri dalam dua baris. Adegan tiba-tiba ini membuat Regan dan Ryan kaget. Kenapa ada prajurit yang datang? Dilihat dari seragamnya seperti pasukan khusus. Regan Spencer, beraninya kamu. Dengan raungan gemuruh, sekelompok orang memasuki ruangan. Pasukan khusus yang berdiri di kedua sisi memberi hormat. Adegan ini membuat Regan Spencer ketakutan. Ryan hampir lemas terkulai. Sebagai keluarga Spencer, adegan besar apa yang belum pernah dilihat. Tapi pemandangan di depannya benar-benar menakutkan. Apa yang sedang terjadi di sini? Melihat Nathan, Hugo bangkit berdiri. Regan Spencer langsung mengerti bahwa ini baru orang-orang Hugo. Yang tadi disebutkan dalam membawa bencana bagi keluarga Spencer. Senang melihat Tuan Hugo baik-baik saja. Nathan tersenyum. Ya, mereka tidak mempersulitku, kata Hugo. Ryan ditatap oleh Green Dragon, dia lemas tak bertenaga, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa orang-orang ini? Apakah masih ada orang seperti ini di Anhemia? Mengapa dulu tidak tahu? Regan Spencer pantas disebut orang besar, dia menenangkan pikirannya dan bertanya, bila boleh tahu, siapa kalian? Orang yang menulis surat untukmu, kata Nathan. Dewa Perang, Clark. Regan Spencer mengerutkan kening, sulit dimengerti. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kapan karakter seperti ini muncul di keluarga Clark. Ayah dan anak Spencer tidak mengerti. Tuan Spencer, Anda bisa dengan berani membayangkan, saat ini di Anhemia ada dewa perang bernama Clark. Hugo mengingatkan. Dewa perang Clark Anhemia. Tidak tahu, dewa perang Clark. Tunggu. Wajah Regan Spencer berubah drastis dan terkejut. Dia memandang Nathan dan berkata curiga, mungkinkah itu dewa perang Kunlun yang legendaris? Ya, tebakanmu benar. Kirin tertawa. Nathan berkata, tidak, kamu adalah dewa perang yang sebenarnya. Duar. Mendengar ini,
Regan Spencer ketakutan hingga hampir pingsan. Dewa Perang. Dewa Perangku adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang dunia gelap. Bisakah itu sama dengan Dewa Perang yang sebenarnya? Tapi hari ini terjadi drama seperti ini. Dewa Perang Kunlun datang untuk memperingatkannya dengan sebuah kertas, dan dia mengirimkan kertas itu kembali untuk memperingatkannya. Dia Dewa Perang sebenarnya, bukan. Tobe Daisuke menipuku. Regan Spencer melirik Tobe Daisuke. Segera tahu bahwa muridnya ingin mencelakakannya. Identitas Nathan yang sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan jelas dalam satu kalimat. Dia ingin membunuh dengan tangan orang lain. Bro, Regan Spencer langsung berlutut. Dewa Perang Kunlun, semuanya salah paham. Aku mengundang Tuan Hugo datang hanya ingin berobat. Regan Spencer panik dan segera menjelaskan. Nathan duduk di kursi Regan Spencer dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kita tidak membicarakan Tuan Hugo dulu. Bagaimana dengan pemukulan di rumah sakit?" Regan Spencer segera memandang Remy, "Cepat panggil orang-orang suruhanmu." Segera 8 orang ditangkap dan semua ketakutan. Mereka semua berlutut di tanah. Salah paham. Kami hanya tidak sabar. Orang-orang ini gemetar ketakutan. Melihat ini, Regan Spencer segera berkata, "Dewa Perang, aku akan menangani insiden pemukulan. Aku berjanji akan bersikap adil, akan memberi hukuman setimpal, dan menangkap mereka." Nathan senyum menyeringai, "Hari ini, aku mau mengurus masalah pribadi ini." Masalah pribadi. Semua orang tampak terkejut. "Ingat dokter wanita yang kamu pukul?" Nathan bertanya. Beberapa pemukul saling memandang. Mereka mengingat asisten Hugo, yang menghadang mereka saat itu. Kemudian, beberapa orang mengangguk. "Oh, itu ibu mertuaku." Begitu Nathan mengucapkan kata-kata ini, seluruh ruangan terdiam. Seolah-olah udara telah tersedot habis, semua orang tercengang, seperti mayat hidup. Memukul ibu mertua Dewa Perang Kunlun. Sial, beraninya mereka. Regan Spencer berkeringat seperti hujan dan wajahnya pucat pasi. Sepanjang hidup tidak pernah takut seperti saat ini. Seorang ayah pengasih menghasilkan anak perusak. Pada saat ini, Regan Spencer dan Ryan memahami arti kata ini. Mereka terlalu memanjakan Remy. Sedemikian rupa sehingga dia semena-mena dan melakukan apa saja. Sekarang karma datang. Remy juga basah oleh keringat dingin dan menyesalinya. Secara tidak sengaja menyentuh ibu mertua Dewa Perang Kunlun. "Siapa yang memukul?" Nathan bertanya. 8 orang yang berlutut menggigil ketakutan. Tidak ada yang berani mengakuinya. "Tidak mau bilang." Suara Nathan terdengar lagi. 7 lainnya mundur selangkah dan menunjuk pemukulnya. Eko ketakutan setengah mati, gemetar tanpa henti. "Apa kamu yang memukulnya?" Nathan bertanya. Eko ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Bang! Nathan menendang kepala Eko sampai terpelanting sejauh 10 meter. Eko diseret kembali lagi. Prak! Nathan menamparkan wajahnya lagi, Eko terpelanting lagi. Kemudian diseret kembali, diulang 20 kali berturut-turut. Wajah Eko sudah berdarah-darah dan tidak berbentuk lagi. Satu ruangan ketakutan, Nathan benar-benar menakutkan. Bahkan bos Regan Spencer menggigil ketakutan. Begitukah caramu memperlakukan malaikat berjubah putih? Mereka berjuang keras untuk menyelamatkan orang garis depan, tetapi kamu begitu kejam. Apakah mereka mengganggumu? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Nathan bertanya terus-menerus. Ruangan itu sangat suram, tidak ada yang berani berbicara. Dalam hal ini, dalih, tinju, hati orang, setiap aspek Nathan benar. Sekarang bawa dia pergi ke rumah sakit untuk berlutut dan meminta maaf, kemudian ganti rugi yang setimpal. Kata Nathan.
Regan Spencer segera berkata, "Baik, aku berjanji akan mengurus semuanya." Nathan melirik Regan Spencer lagi, "Keluarga Spencer pensiun saja." Duar. Berita ini sangat mengejutkan bagi keluarga Spencer. Satu kata berarti penghakiman. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Spencer di dunia gelap. Meskipun Irfan Wilson tidak bisa menyentuh keluarga Spencer, Nathan bisa. Tidak, tidak. Ryan dan Remy menunjukkan ekspresi memprihatinkan. Mereka masih ingin mewarisi segalanya dari keluarga Spencer dan menyatukan dunia gelap Anhemia. Ini sama dengan memutuskan masa depan mereka. Regan Spencer tenang dan diam-diam menerima semua ini. Baginya, bisa hidup itu lebih baik. Tapi dia juga mengerti bahwa begitu identitas ini hilang, akan ada banyak musuh yang datang untuk membalas dendam. Peluang mereka untuk bertahan sangat tipis. Bencana keluarga Spencer yang sebenarnya telah datang. Pada saat ini, Tobe Daisuke, yang bersembunyi di antara kerumunan tersenyum. Persis seperti yang dia rencanakan. Benar saja, Nathan menghabisi Regan Spencer. Selanjutnya, dunia gelap Anhemia dia yang berkuasa. Hehe, hanya saja saat dia tersenyum, mata Nathan sudah tertuju padanya. Tobe Daisuke, jangan pikir aku tidak tahu niat busuk kecilmu, kamu juga harus pensiun bersama dengan keluarga Spencer. Mendengar suara Nathan, senyum di wajah Tobe Daisuke tiba-tiba menghilang. Dia tampak tidak percaya, kenapa jadi begini. Lebih dari itu, dunia gelap di Anhemia telah dibersihkan. Mengejutkan seluruh South Mantis. Akhirnya, Tuan Hugo kembali ke rumah sakit dengan selamat. Pemukul itu berlutut di depan rumah sakit untuk meminta maaf dan membayar sejumlah besar kompensasi. Mereka semua dibawa pergi setelah itu. Yang paling penting adalah jatuhnya Regan Spencer. Bagaimana itu jatuh adalah rahasia. Tapi keluarga terkaya Kinsman dan kamar dagang Anhemia semuanya mengerti. Ini adalah tindakan Dewa Perang Kunlun. Regan Spencer menjatuhkan batu ke kaki sendiri. Amanda terluka parah dan memulihkan diri di rumah. Tetapi dia merasa lega ketika dia tahu bahwa penyerang memberi kompensasi dan meminta maaf. Tapi Amanda memandang Nathan dan James dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua pria yang tidak berguna. Jika kalian hebat, bisakah aku ditindas?" Nathan tahu bahwa dia sedang mencari pelampiasan. Bahkan jika dia Dewa Perang Kunlun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang ke rumah sakit untuk memukulinya. Setelah kejadian ini, dia secara khusus mengatur seseorang untuk melindungi Hugo. Akan membahayakan jika bertemu orang tolol lagi. Selanjutnya hari berlalu seperti biasa. Tetapi hari ini, Jolene tiba-tiba menerima berita, ada masalah dengan produk Jordan Group. Perangkat medis menyebabkan kematian dalam perawatan klinis. Departemen terkait telah memeriksa dan memang peralatannya tidak berfungsi. Ada masalah besar dengan produk medis dari Jordan Group. Tidak mungkin. Setiap produk kami diperiksa kualitasnya. Masalahnya ada di mana? Samuel terkejut. Jolene menghela nafas, sepertinya ada yang sengaja menjebak kita. Produk dari Jordan Group telah menyapu pasar, pasti akan membuat banyak musuh. Tapi membunuh orang sangat keterlaluan. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.